dan juga diperebutkan oleh perusahaan film Indonesia untuk mendapatkan hak siar atau hak tayang di Indonesia. Wow, sampai jadi rebutan, saudara. Ya, saya membayangkan ya, seandainya nanti kalau tawaran itu diterima, film bid'ah betul-betul tayang di televisi Indonesia, saya khawatir akan ada seseorganisasi yang ketar-ketir dan bisa-bisa diprotes untuk tidak ditayangkan. Tahu sendirilah ya bahwa apa yang ada dalam cerita bid'ah itu faktanya banyak terjadi di Indonesia. Saya takutnya nanti banyak yang ketar-ketir, protes dan demo ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Bisr Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Catat 2,5 bilion tontonan penerbit Indonesia rebut hak penyiaran bid'ah Erma Fatima. Wow, fantastis sekali ya, luar biasa. Film bid'ah yang tayang di View Malaysia mencatatkan 2,5 bilion tontonan, 2,5 miliar. Wow, hebat sekali. Dan juga diperebutkan oleh perusahaan film Indonesia untuk mendapatkan hak siar atau hak tayang di Indonesia. Wow, sampai jadi rebutan, saudara. Saking begitu diminatinya film ini di Indonesia. Wah, oke. Kita baca artikel ya. Ini artikel dimuat oleh Warta Malaysia. Beberapa perusahaan produksi asal Indonesia dilaporkan telah menunjukkan minat untuk memperoleh hak untuk menyiarkan dan menyaring drama bid'ah, menyusul kesuksesannya sebagai salah satu karya paling populer di platform View Indonesia. Menurut penulis dan sutradara Erma Fatima, 57, pihak masih memeriksa tawaran yang diterima dan perlu mengadakan diskusi dengan View Malaysia sebelum membuat keputusan akhir. Beberapa produser ingin mengadaptasi bid'ah menjadi film Indonesia. Bahkan banyak yang meminta season kedua. Saya belum membuat keputusan, saya masih mempertimbangkan dan perlu mendiskusikannya dengan View, katanya kepada utusan Malaysia. Menurut utusan, drama bid'ah telah merekam 2,5 miliar tampilan di View, menempatkan sebagai salah satu drama paling populer tidak hanya di Malaysia tetapi juga di Indonesia. Mengomentari pencapaian luar biasa tersebut, Erma menjelaskan bahwa karya tersebut berdampak besar karena menyinggung masalah penunggang agama dan bid'ah yang juga menjadi masalah dalam masyarakat Indonesia. Betul sekali. Kenapa film ini pada akhirnya diminati oleh rakyat Indonesia? Karena apa yang diceritakan dalam film Walid, film bid'ah itu juga terjadi di dunia nyata Indonesia. Dan itu menjadi keresahan rakyat Indonesia, yang mana seseoknum atau penunggang agama menjadikan agama sebagai lahan. Entah lahan apa itu, mungkin Anda boleh menerka-nerka sendiri. Ya, saya membayangkan ya, seandainya nanti kalau tawaran itu diterima, nanti film bid'ah betul-betul tayang di televisi Indonesia, saya khawatir akan ada seseorganisasi yang ketar-ketir dan bisa-bisa diprotes untuk tidak ditayangkan. Saya khawatirnya ke situ. Ini belum tayang di Indonesia saja, sudah ada organisasi yang mengecam, yang menyuruh untuk memberhentikan atau merevisi film itu. Ya bagaimana ceritanya, filmnya udah selesai kok mau direvisi, kan gitu. Dan itu yang saya khawatirkan. Atau kalau nanti berhasil tayang di televisi Indonesia, sudah lulus sensor, takutnya nanti ada banyak cerita-cerita atau scene-scene penting, adegan-adegan penting yang di-cut atau yang dipotong. Sehingga tidak seru lagi kita menontonnya. Ya, terutama scene-scene atau adegan-adegan yang viral di sosial media tuh, seperti mencium kaki dan meminum air kaki si Walid itu yang saya takutkan nanti malah dipotong ya, malah di-cut di televisi Indonesia. Kemudian scene-scene bid'ah yang lain yang paling penting dalam film itu, kalau betul nanti ada yang disensor, ada yang dipotong, jadi berkurang ya kelakuan-kelakuan bid'ah yang ditampilkan di film itu. Ya, saya harap film ini bisa tayang di Indonesia dan tidak ada scene atau adegan-adegan yang dipotong, sehingga tidak mengurangi kesempurnaan cerita itu. Ya, dan tidak mengurangi pesan yang disampaikan dalam film itu. Ya, saya harap
para walid-walid di Indonesia ya tidak membuat aksi yang di luar dugaan kita. Yang saya takutkan lagi, takut ada demo gitu kan, ada protes terus demo. Kan itu biasanya di Indonesia. Kalau tidak berpuas hati, dikit-dikit demo kan begitu. Oke, mari kita lanjut baca komen-komen atau reaksi netizen Indonesia dan Malaysia menanggapi artikel ini. Nyata sekali di Indo, banyak yang seperti Walid, muka Arab di Indo dibilang Habib, keturunan Rasulullah, tapi perilakunya sama seperti Walid. Ya, betul sekali. Di Indonesia, kalau ada orang-orang bermuka Arab, ya, itu kadang-kadang kita itu menganggap mereka itu Habib. Entah itu sebuah candaan atau memang mereka betul-betul percaya bahwa itu Habib, gitu kan. Ini nyata, saya nggak ngerti ini mereka hanya bercanda atau gimana. Kalau ada orang muka-muka Arab, maka menganggap mereka Habib atau seperti Habib begitulah. Indonesia bukan nggak suka sama film Malaysia, bukan karena nasionalis juga, tapi karena cerita bid'ah itu sangat relate dengan kehidupan di Indonesia saat ini. Ya, betul. Indonesia bukan tidak suka dengan film-film Malaysia, terutama film-film yang pernah tayang di Indonesia. Bukan tidak suka, tetapi karena apabila film itu sesuai dengan minat penonton Indonesia, pasti akan ditonton, pasti akan disupport ya, bukan tidak suka atau mendiskriminasi. Tapi terkadang film Malaysia yang diminati oleh warganya ketika ditayangkan di Indonesia malah tidak diminati oleh warga Indonesia. Bukan tidak suka atau tidak mensupport, karena memang dari segi minat itu berbeda. Indonesia lebih suka drama, film, atau apa saja yang based on true story. Sekarang kat Indonesia juga banyak buat film atau sinetron based on true story. Ya, betul. It proof, pasar Indonesia tidak ada diskriminasi film Malay. Kalau bagus, film itu akan ditonton. Ya, kayak gini dibilang Indonesia nggak support film Malaysia. Padahal kalau bagus plus promosinya oke, pasti banyak yang nonton. Oke. Padahal di Indo banyak kasus begini, korbannya juga cewek sampai cowok, tinggal bikin sendiri terus promosiin pakai kalimat kisah nyata. Indonesia itu pecinta film fakta dan Walid ceritanya benar-benar fakta dan ada di Indonesia. Kalau nggak percaya, datang aja ke Jawa, 70% mereka sama kayak Walid. Wow. Tahniah buat film Walid karena sudah tembus pasaran Indonesia. Lanjutkan karyamu, Puan Erma. Apakah kemarin banyak penonton Indonesia nonton pakai view Malaysia? Film bagus untuk menyadarkan masyarakat Indonesia khususnya karena ini merupakan kisah nyata bagi di sebagian daerah. Betul. Indonesia sekarang nggak macam dulu, sekarang open-minded. Boleh terima film-film Malaysia sebab ramai tiktokers daripada Malaysia selalu tunjuk baik-baik pasal Indonesia. Kak Irma dah buka ruang untuk penerbit lain berkarya ke luar negara. Jadi hasilkan drama yang berkualiti. Jangan asik kita orang kaya yang tak suka menantu je. Bosan dah. Oke. Semoga semua orang mendapat hikmah dari film bid'ah. Seriously, nak tahu macam mana dia kira dan dapat 2,5 bilion ya? Rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei baru ada 300 juta lebih. Oke. Betapa besarnya kesan film tersebut kepada rakyat Indonesia untuk beri kesedaran kepada walid-walid di sana yang suka mengambil kesempatan. Mereka nak bersuara tapi dikunci mulutnya dengan film mereka sampaikan. Betul. Sebetulnya rakyat Indonesia itu ingin sekali menyampaikan keresahan yang dirasakan tentang para ulama, ya, para perbuatan-perbuatan jamaahnya yang terlalu berlebihan memperlakukan tokoh agama. Tapi kadang kalau bersuara mereka malah dikecam, akhirnya mereka nggak berani. Dan ketika ada film bid'ah ini, apa yang rakyat Indonesia rasakan, apa yang rakyat Indonesia pendam selama ini, tercurahkan melalui film itu, tersampaikan. Jadi rakyat Indonesia tidak perlu bicara nih di sosial media karena sudah ada film bid'ah yang mewakilkan itu semua. Harap terbitkan juga film penunggang agama dalam politik pasti gempa. Kejayaan terbesar boleh tembus pasaran Indonesia, padahal sana terlalu banyak sinetron yang terbaik untuk masuk memang mustahil terbaik. Sabas buat dirimu Erma, cerita terbaik disertakan dengan ikhtibar yang menyedarkan umat manusia. Semoga dirimu serta ahli keluargamu dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang patutnya famous di Indonesia sebab sana lagi banyak isu nih berbanding Malaysia. Kat sini ramai trigger sebab masih ada tahu Ayla kan. Oke.
Ya, itu dia reaksi atau komen netizen Indonesia dan netizen Malaysia terkait film Bid'ah ini yang menjadi rebutan perusahaan film Indonesia untuk mendapatkan hak siar untuk ditayangkan di Indonesia. Dan juga menawarkan untuk mengadaptasi film Bid'ah menjadi versi Indonesia. Dan seperti yang saya bilang tadi, ya, saya ragu dan saya khawatir susah untuk mendapatkan izin tayang di Indonesia. Ya, tahu sendirilah ya bahwa apa yang ada dalam cerita bid'ah itu faktanya banyak terjadi di Indonesia. Saya takutnya nanti banyak yang ketar-ketir, protes dan demo ya. Itu yang saya takutkan. Oh ya, film bid'ah ini kan sangat heboh di Indonesia, sangat viral di Indonesia. Siapa sih netizen yang tidak tahu film bid'ah ini? Apalagi netizen, para artis pun di Indonesia banyak sekali, ramai sekali yang memparodikan film bid'ah ya, adegan-adegan di film bid'ah. Dengan segitu hebohnya, dengan segitu viralnya film bid'ah di Indonesia, tapi kenapa ya para case-nya itu tidak datang ke Indonesia, tidak bikin acara apa gitu, fan meeting gitu untuk menyapa penggemarnya di Indonesia. Saya yakin kalau ada para case Malaysia, para case film bid'ah datang ke Indonesia, penggemar film bid'ah di Indonesia ini pasti sangat antusias untuk melihat secara langsung para case film bid'ah, terutama si Walid itu ya. Asalkan si Walid menggunakan kostum yang betul-betul Walid seperti dalam filmnya itu. Kemudian ada Teko Baiduri yang menjadi idola, kemudian ada tuh yang pemain laki-lakinya tuh. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, pemeran yang bernama Dewi, yang menurut saya case film bid'ah yang paling comel bagi saya. Saya nak Dewi boleh. Mungkin untuk film kita ini nunggu nanti filmnya tayang di Indonesia ya. Kalau berhasil tayang tapi di Indonesia, mungkin mereka nanti akan diundang datang ke Indonesia untuk mempromosikan filmnya. Mungkin begitu ya. Kita tunggu saja ya. Barangkali nanti semua para cast film bid'ah datang di Indonesia untuk menyapa penggemarnya yang tergila-gila sama Walid atau terwalid-walid. Dan oke, saya ucapkan tahniah dan selamat untuk Puan Erma Fatima yang telah berhasil menciptakan karya film yang fenomenal luar biasa di tahun ini yang mengguncang jagat maya Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam film itu berhasil menyedarkan rakyat Indonesia agar lebih berhati-hati dalam belajar ilmu agama dan lebih berhati-hati mencari guru untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama selain pakai hati, kita juga pakai nalar atau akal sehat. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.